Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Ahmad Prasetyo, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jepara. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Model refleksi, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dari modul 2.1, saya mempelajari tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Aktivitas mulai dari juri modul 2.1 tentang refleksi PJJ dalam bayangan kelas yang penuh keberagaman murid. Pertanyaan, refleksi terkait layanan pengajaran tentang dan tindakan serta strategi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Prinsip pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid adalah pembelajaran diferensiasi. Saya mengakui bahwa belum pernah menerapkan pembelajaran diferensiasi yang efektif di kelas. Oleh karena itu, saya mendalami pembelajaran diferensiasi melalui aktivitas selanjutnya, yaitu eksplorasi konsep. Alur eksplorasi konsep diawali dengan beberapa pertanyaan pemantik. Salah satunya pertanyaan pemantik tersebut adalah apa konsekuensi dari keragaman murid kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi dengan pembelajaran diferensiasi. Strategi yang dapat dilakukan diantaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Konten LMS merupakan artikel dan video telah saya pelajari. Saya mendapat hal-hal baru tentang cara teknik yang dapat dilakukan dari 3 strategi pembelajaran diferensiasi tersebut. Akhirnya, alur eksplorasi konsep ini diminta untuk menyusun diagram PET yang berisikan diferensiasi ciri-ciri pembelajaran diferensiasi serta memberi contoh makna yang tepat untuk kita sesuai dalam penerapan. Alur berikut adalah ruang kolaborasi bersama fasilitator. Ruang kolaborasi sesi 1 berlangsung pada Jumat 23 Agustus 2020 pukul 1 sampai dengan 9. Aktivitas yang dilakukan adalah pengenalan skenario pembelajaran berdasarkan jenjang pendidikan. Saya bersama rekan TPP yang bernama Bu Devi dan Bu Eva oleh fasilitator skenario pembelajaran diferensiasi pada jenjang SD. Hasil diskusi tersebut dipaparkan saat ruang kolaborasi 2 pada sesi 2. Selama presentasi dilakukan, saya memperoleh praktek baik dari skenario pembelajaran yang tersedia di LMS berdasarkan hasil analisis kelompok CGP lainnya. Alur demonstrasi kontekstual diminta untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Saya mengunggah RPP pembelajaran diferensiasi di LMS agar mendapatkan umpan balik dari rekan CGP. Saya memperoleh umpan balik dari rekan CGP yang bernama Pak. Terkait unggahan RPP, saya pun menindaklanjuti umpan balik tersebut untuk memperbaiki lagi dan disesuaikan dengan rubrik penilaian saya, memperbaiki PP yang lebih operasional dengan rumus ABCD. Selain itu, alur elaborasi pemahaman sama instruksi juga yang sangat dinanti-nantikan untuk memperkuat konsep alhasil. Saya menyusun RPP pembelajaran diferensiasi berdasarkan umpan balik rekan CGP, fasilitator, instruktur, sehingga saya siap mengunggah karya tersebut di LMS yang telah disesuaikan dengan rubrik penilaian. Evelyn tertarik, booming, antusias, optimis. Feeling, perasaan. Saya tertarik dengan modul 2.1 sebagai pemimpin pembelajaran. Saya berusaha untuk terus proaktif dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan belajar agar pembelajar diferensiasi berjalan efektif. Saya merenung bahwa saya pernah melakukan kesalahan dalam pembelajaran. Saya pernah asal-asalan mengelompokkan tanpa mempertimbangkan kondisi heterogen. Murid cepat tanggap, bisa terabaikan, dan bahkan diminta untuk jadi tutor sebaya atau mendapat tambahan soal. Saya pun menanggapi batasan kebutuhan belajar berdasarkan hasil asesmen diagnosa awal. Saya memberikan lab, gaya belajar, dan tiap murid. Oleh karena itu, saya berusaha untuk memperbaiki menjadi kebiasaan. Saya antusias untuk menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Penguatan konsep selama mengikuti alur belajar merdeka di LMS program guru penggerak
maupun rasa optimis dan kepercayaan diri saya berharap dapat memberikan praktik baik penerapan pembelajaran diferensiasi yang lebih efektif bagi mereka sejawat di sekolah. Tentunya, pembelajaran diferensiasi dapat berjalan efektif manakala didukung lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan bagi murid. PD. Saya mendapat pengalaman berharga di antaranya mensikapi tantangan pembelajaran diferensiasi. Tepatnya diferensiasi merupakan perangkat prinsip atau cara berpikir tentang belajar mengajar. Pembelajaran diferensiasi yang efektif juga dapat dipisahkan dari lingkungan iklim belajar yang positif. Kurikulum berkualitas tinggi penilaian untuk mengkonfirmasi pengambilan keputusan guru dan manajemen kelas yang fleksibel. Cara, teknik, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi performance atau praktek baik skenario pembelajaran diferensiasi dan database dari CPP. Penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1, saya akan berusaha menerapkan beberapa hal berikut. Membiasakan praktek-praktek pembelajaran diferensiasi di kelas, mulai dari tahapan mencoba refleksi dan menyusun proses tersebut dilakukan secara terus-menerus. Konsisten, proaktif, merancang pembelajaran yang akomodasi kebutuhan belajar murid. Asesmen dilakukan berkelanjutan, terutama asesmen formatif. Menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan berpegang teguh pada keyakinan kelas. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan.